Pada awal 1950-an, dunia tidak hanya terpecah secara ideologis, ia juga dipenuhi oleh ketakutan yang tak terlihat. Perang dingin sedang berlangsung. Di satu sisi Amerika Serikat, di sisi lain kekuatan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Namun, konflik ini bukan sekedar soal senjata atau wilayah. Ia mulai merambah ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Pikiran manusia. Back on home soil, never could there be so welcome a sight as the faces of those who greeted the first 29 returned prisoners of war at Travis Air Force Base, California. Beberapa tentara Amerika yang ditangkap oleh pasukan Cina menunjukkan perilaku yang mengejutkan. Mereka membuat pernyataan yang mendukung komunisme. Mereka mengkritik negara mereka sendiri, bahkan ada yang menolak kembali ke Amerika setelah dibebaskan. Bagi publik Amerika, ini bukan sekedar aneh, ini mengerikan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dilatih untuk setia bisa berubah begitu drastis? Media kemudian mulai menggunakan satu istilah baru untuk fenomena ini. Istilah ini menyebar dengan cepat, membentuk persepsi bahwa musuh mungkin telah menemukan cara untuk mengendalikan pikiran manusia. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Tekanan psikologis, isolasi dan indoktrinasi intensif memainkan peran besar. Namun di tengah minimnya informasi dan tingginya ketegangan global, perbedaan antara fakta dan ketakutan mulai mengabur. Dan dalam situasi seperti itu, ketakutan seringkali terasa lebih nyata daripada kebenaran. Di balik pintu tertutup, CIA mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika musuh benar-benar telah menemukan cara untuk mengendalikan pikiran? Bagaimana jika tentara, agen, bahkan pemimpin negara bisa diprogram ulang? Jika itu benar, maka ini bukan sekedar ancaman. Ini adalah senjata paling berbahaya di dunia. Intelligence is nothing really other than information and knowledge. Tahun 1953, di bawah kepemimpinan Allen Dulles, lahirlah sebuah program rahasia, MK Ultra. Tujuannya tidak lagi defensif, bukan sekedar memahami, tetapi menguasai. Tidak. Sejak awal, batas-batas etika mulai runtuh. Eksperimen dilakukan di berbagai tempat, laboratorium, universitas, rumah sakit, seringkali tanpa sepengetahuan mereka yang terlibat. Metodenya beragam, namun semuanya mengarah pada satu tujuan, mengontrol pikiran manusia. Salah satu alat utama yang digunakan adalah LSD. Zat ini dianggap mampu membuka pikiran, menghancurkan pertahanan mental, dan mungkin membuat seseorang lebih mudah dikendalikan. Namun, eksperimen ini tidak dilakukan secara transparan. Banyak orang diberi LSD tanpa mereka tahu. Mereka tidak pernah diminta izin. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang diuji. Di beberapa kasus, eksperimen melangkah lebih jauh. Ada upaya untuk memecah identitas seseorang, menghapus ingatan, membangun ulang kepribadian. Hipnosis digunakan, deprivasi sensorik diterapkan, tekanan psikologis diperbesar hingga batas ekstrem. Semua ini dilakukan dalam satu keyakinan, bahwa pikiran manusia bisa dibentuk ulang jika didorong cukup jauh. Salah satu kisah paling tragis datang dari dalam sistem itu sendiri. Frank Olson bukanlah orang luar, ia adalah ilmuwan yang bekerja dalam lingkaran program rahasia. Suatu hari, tanpa sepengetahuannya, ia diberi LSD oleh rekan-rekannya. Dalam beberapa hari, kondisinya berubah drastis. Ia menjadi gelisah, paranoid, kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Kemudian, pada suatu malam di New York, ia jatuh dari jendela hotel. Kematian itu dinyatakan sebagai bunuh diri. Namun pertanyaan tidak pernah benar-benar hilang. Apakah itu pilihan pribadi? Atau akibat dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Eksperimen tidak hanya terjadi di ruang tertutup. Dalam operasi yang dikenal sebagai Operation Midnight Climax, agen CIA menyewa apartemen. Target dibawa masuk ke sana tanpa mereka merasa curiga, diberi zat, lalu diamati dari balik cermin dua arah.
Di sana, manusia tidak lagi diperlakukan sebagai individu, mereka menjadi objek. Namun seperti banyak rahasia besar, MK Ultra tidak bisa tersembunyi selamanya. Pada tahun 1973, ketika tekanan mulai meningkat, Direktur CIA saat itu, Richard Helms, memerintahkan penghancuran hampir semua dokumen terkait program ini. Jejak harus dihapus, cerita harus ditutup, namun tidak semuanya hilang. Beberapa dokumen selamat, cukup untuk membuka pintu. Pada pertengahan 1970-an, melalui penyelidikan oleh Church Committee, kebenaran mulai terungkap. Publik Amerika akhirnya mengetahui bahwa pemerintah mereka sendiri telah melakukan eksperimen terhadap manusia, tanpa persetujuan, tanpa batas yang jelas. Namun bahkan saat kebenaran mulai muncul, banyak bagian cerita tetap hilang. Dokumen telah dihancurkan, korban tidak semuanya diketahui, dan sebagian fakta mungkin tidak akan pernah terungkap. MK Ultra bukan hanya tentang eksperimen, ini adalah hasil dari ketakutan. Ketakutan bahwa jika tidak bertindak, maka mereka akan kalah. Namun dalam mengejar ketakutan itu, sebuah garis dilanggar, garis antara keamanan dan kemanusiaan. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukan hanya pertanyaan tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang seberapa jauh sebuah negara bisa melangkah ketika ia percaya bahwa ancaman terbesar ada di dalam pikiran manusia itu sendiri. Bahwa musuh memiliki kekuatan yang tidak kita miliki.